Jadi the real di mana si Lela ini tidak punya tempat berpulang gitu ya, terus ketangkep sama keriting gila yang gila sekeluarga itu. Hola netizen yang tercinta, Ola Ramlan terkejut dengan perubahan sikap anak sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani. Pasalnya, Laura yang ia kenal dulu tampak sopan dan tenang. Sementara kini Laura tampak lebih menggebu-gebu dan frontal dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial. Bahkan ia tidak ragu untuk memaki Nikita Mirzani. Ola Ramlan mengenal putri Nikita Mirzani karena Laura Meizani pernah menjalin hubungan asmara dengan anak Ola Ramlan, Seon Alexander, sebelum bersekolah di Inggris. Nikita Mirzani juga memperlakukan anaknya dengan baik, sangat jauh berbeda dengan sikapnya terhadap pacar Laura Meizani sekarang, yakni Fadel Bajide. Ola Ramlan menduga sikap baik Nikita Mirzani karena Seon juga berperilaku sopan. Ola Ramlan merasa perubahan sifat Laura Meizani ada kaitannya dengan Fadel Bajide. Ola Ramlan secara tegas mendukung Nikita Mirzani yang ingin menyelamatkan putrinya walau dengan cara yang keras. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Entah apapun yang dilihat si Loli itu dari si Fadel ya kan, udah jelek, gak ada duitnya. Menurutku perempuan itu harus pintar-pintar cari calon suami. Selain kaya nomor satu, yang kedua harus ganteng, harus good looking, supaya ngerubah keturunan. Masa iya kau mau anak kau jelek-jelek? Kan gak mungkin ya kan? Kalau aku sih nggak mau ya, mending aku ya harus dua-duanya, harus ganteng kaya, nggak boleh ganteng aja tapi nggak ada duitnya, atau kaya aja tapi nggak ganteng, harus dua-dua ini sinkron ya kan. Jadi perempuan jangan bodoh, oke? Cari suami yang berkualitas. Loli, oh my god, umur gue ini 23 tahun ya. Tapi hari ini yang gue lakukan adalah, dibanding gue memikirkan masalah hidup gue justru ngikutin kasusnya si Loli. Kayak perkembangan si Loli hari ini, oh my god. Ini mungkin salah kalau gue bilang seru karena ini aib keluarga ya, ini masalah keluarga orang gitu kan. Tapi kayak, woi, seru gitu. Bahkan gue ngikutin dari TikTok dan dari Twitter, dan menurut gue orang-orang tuh beda. Jadi kayak kalau di TikTok orang-orang tuh lebih ke Nikita Mirzani, kalau misalnya di Twitter orang-orang tuh lebih ke Loli. Kayak orang-orang di Twitter tuh kayak enggak, tapi chaos banget kalau nyokap lo nikmir. Tapi orang-orang di TikTok itu kayak, Loli kalau gue jadi lo ya, gue sih udah beli labubu gitu dibanding gue sama si Maghrib pacaran gitu kan, gitu. Terus gue ngikutin juga dari kemarin kayak dia klarifikasi part 1, part 2, part 3. Terus kayak dari temennya, bahkan gue ngeliatin di Twitter kayak apa sih, IG story temennya gitu yang nge-spill dia. Gue tuh kayak, oh my god, lo hidup lo chaos banget, gila. Gue nggak bisa bayangin sih anak seumur dia masalahnya gede banget gitu. Kayak ya Allah, gue yang 23 tahun aja puyeng, gimana lo gitu kan. Tapi gue sebagai orang awam, gue kayak gue berdoa aja sih untuk lo dan nyokap lo ya Loli. Semoga lo berdua menemukan jalan tengahnya deh. Semoga kalian kayak bisa happy gitu. Gue gak tau sih gimana caranya, cuman kayak ya semoga lo menemukan jalan tengahnya deh, lo dan nyokap lo gitu. Kayak semoga hidup lo ke depannya baik-baik aja. Gue ngomong apa ya, gue gak tahu. Tapi kayak gue tuh satu sisi gue sedih, tapi satu sisi juga gue kayak ih gitu loh. Mungkin ada yang ngerti. Gue terus berkomentar tentang kasusnya Lela laki. Enggak, yang terakhir meminya bilang kan, hak gue dong kalau mau gue coret dari kakak, kayak mau gue apain kayak anak gue, tapi bukan hak lu dan sekeluarga untuk ngerusak badan dan anak gue. Jadi the real di mana si Lela ini tidak punya tempat berpulang gitu ya, terus ketangkep sama keriting gila yang gila sekeluarga itu. Bener-bener kayak gue melihat, kok ada ya kalau sekeluarga begini semua. Maksudnya kayak udah tahu melihat seorang anak perempuan yang tersesat terus dimanfaatin sampai habis, dimana dia itu juga dibeginikan, terus abis itu disuruh kayak gue si jewong ngono loh. Hah? Aku ngebayanginnya ibaratnya itu si Lela ini dalam keadaan kayak bingung kan, namanya juga anak muda umur segitu, lagi cintrong, cinta menyet gitu kan, cinta monyet ya, sebenarnya dia cinta sama monyetnya beneran gitu. Terus kelakuannya tuh lebih buruk daripada monyet, kayak hantu, tau nggak lu ya. Sekarang udah dirusak badan tuh anak ya. Terus dia yang tadinya bilang saya tidak pernah berhubungan intim, sekarang beda lagi, saya dipaksa Lela mau aja kok saya dimarahin mamanya.
tuh sinting, tau nggak? Ya, esok deli sore tempe, itu yo, perkedel yo. Buruan deh, cepet deh, kenapa sih lama banget gitu? Nggak bisa langsung ditangkap terus dimasukin jeblosin di sana biar nanti di aniaya sama napi lain. Gue momennya, gue sangat geram banget sama orang yang kayak gini gitu. Sama geramnya sama berita yang kemarin gue baca di mana ada anak perempuan yatim piatu gitu ya. Terus ada bapak-bapak gembrot yang tua gitu ya, di sekolahin tuh anak tapi dikawin. Gak ada respectnya gue. Hampir mirip, hampir sama gitu. Sama-sama orang yang tidak punya tempat berpulang terus dimanfaatin sampai habis, sampai kayak nggak ada sisanya gitu loh, ya kan? Jadi sikapnya si Lela yang marah meledak-ledak itu kan kayak udah kena mentalnya gitu kan dia bingung sebenarnya gitu, kesian banget. Tapi ya gitulah, kalian ada yang merasa gitu juga nggak sih? Aku nggak terima nih, kayaknya rasanya kayak kalau misalkan ada satu orang yang sebenarnya lagi bingung ya, terus lu manfaatin sampai sehabis-habisnya sampai nggak ada sisanya. Itu lu nggak takut sama azab Tuhan sama lu ya? Lu lihat aja lu habis ini di depan mata lu nih ya, sampai lu masuk ke dalam sel itu ya, dianiaya sama napi-napi lain. Lu lihat aja. Jujur karena ini lagi rame-ramenya kasusnya Loli sama Nikita, gue itu udah tahu kalau si Loli itu Gemini, makanya gue tuh nggak suka banget sama Loli. Tapi yang gue amazed itu ternyata seorang Nikita Mirzani itu adalah Pisces. Dan jujur hubungan Pisces sama Gemini ini bisa gue bilang sangat-sangat buruk. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena jujur, satu, nyokap gue itu Pisces, terus kakak gue yang pertama itu Gemini, terus sahabat gue juga ada yang nyokapnya Pisces, terus sahabat gue itu juga Gemini. Jujur ya, ini hubungannya tuh kayak ibaratnya udah kayak lubang neraka, karena mereka itu sifatnya sangat bertolak belakang. Dan gue aja nih sebagai salah satu anggota fire signs paling males berhadapan sama Gemini karena otaknya itu ngeyel banget. Karena bagi gue Gemini itu tuh kayak mereka itu manipulatif banget, pinter banget buat mainin kata-kata. Dan lu lihat deh tantrumnya si Loli kayak gimana kan, itu bener-bener definisi Gemini sejati. Itu menurut gue ya. Sedangkan Pisces itu kan mereka kan lebih cenderung emosional, terus lebih perasa, kepikiran, dan mereka itu tuh cenderung tuh kayak apa-apa tuh lebih pakai hati dibandingin pakai logika. Jadi ya walaupun mulutnya pedes banget kayak begitu si Niki, tapi aslinya orang-orang Pisces itu baik-baik. Dan satu hal, gue tahu kelemahan orang Pisces itu nggak akan berhenti ngomong sampai dia puas. Karena gue mengalami hal yang sama nyokap gue juga. Jadi kayak tapi kalau buat Gemini ini nih ya, kalau untuk sama-sama fire signs kan kayak kita kan masih bisa ngerem dikit kan. Tapi kalau buat si Gemini, jujur deh, itu ibarat kata ya, udah kayak lubang neraka. Karena satunya lagi, si Gemini itu menggunakan bener-bener pemikiran yang bener-bener menurut gue itu mereka itu kan cenderung kepo. Terus abis itu mereka rasa ingin tahunya sangat besar, dan mereka itu bener-bener menggunakan nalar atau logika. Sedangkan Pisces itu yang mendominasi itu tuh perasaan banget, emosionalnya dia banget. Jadi sumpah, ini dua orang gak nemu. Jadi kalau lo pengen tahu nih hubungan percintaan lo sama, kalau lo Pisces sama Gemini, ya udah, contoh paling simple, Loli sama emaknya. Udah, karena itu juga terbukti di keluarga gue. Amin, bukan nggak separah si Loli sama Kaniki sih, tapi iya bener-bener udah kayak gue aja yang sebagai fire sign yang kayak gue yang api aja nggak gitu-gitu banget gitu. Terus gue ngeliat keadaannya temen gue juga itu yang kayak bisa orang Gemini itu ya udah jelas-jelas mereka tahu ya mereka salah, dan gue kan mulutnya pedes ya karena fire signs. Udah gue ceplokin juga, mereka tuh kayak berasa enggak kok gue nggak salah. Ih, bener-bener mukanya dua, sumpah
gue paling anti, paling alergi sama Gemini. Dan Pisces itu bagi gue tuh kayak orangnya tuh tulus aja. Karena FYI aja, kalau lu punya teman baik atau punya pasangan Pisces, lu disakitin aja, mereka tuh sama sakitnya sama kayak lu, atau bahkan bisa lebih hiperbola, karena mereka tuh yang bener-bener sensitif kayak pakai banget gitu. Jadi ya apapun itu untuk Loli sama Kak Niki ya semoga berdamai deh, karena sumpah kalau lu pengen lihat perang sejati itu Gemini sama Pisces deh.